dan cerita kebajikan. Bersama saya, Magdalena Yeva, yang akan mendampingi segmen Warta Cakasana pada kali ini. Nah, teman-teman, dari SMA Negeri 1 Paga nih, kita kali ini kedatangan tamu spesial. Nah, pasti teman-teman penasaran kan siapa aja? Nah, di sini ada Bapak Mahyudin STM Links selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. Kemudian ada Ibu Juwita Hayuning Prastiwi SIPNIP selaku dosen program studi ilmu politik di Universitas Brawijaya, dan Bapak Suryadi Sismansyah Eka Syaputra SPD MHI selaku dosen Universitas Negeri Malang. Halo, selamat datang Bapak dan Ibu. Halo. Waduh, ini pertama kalinya di SMA Negeri 1 Paga ya. Betul. Ini gimana kesan-kesannya terhadap SMA Negeri 1 Paga ini? Mungkin bisa dimulai dari Bapak dulu. Baik. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Magdalena. Magdalena, ya. Tadi setelah saya mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan itu, saya juga sempat kaget juga. Jadi saya lihat siswa-siswinya tadi yang kelas 12 ya, itu sangat bersemangat. Walaupun di pinggiran, tapi antusias untuk mengetahui politik itu sangat bagus dibanding sama sekolah-sekolah SMA negeri yang di pinggiran. Saya kaget juga itu. Saya tanya, mau tanya resepnya apa kepada bagian humas tadi, kepala humas, ternyata ya memang yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 ini tidak semerta-merta lah. Memang ada prosesnya katanya. Ya bagus lah kalau begitu. Nah, nanti kata ya Bapak kabar kami, ini setelah kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi dengan sosialisasi wawasan kebangsaan berkaitan dengan nasionalisme, terus Pancasila, undang-undang, macam-macam lah itu nanti yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Saya kagum sebetulnya, ya walaupun di pinggiran tapi siswanya ya berkualitas lah menurut saya. Gitu ya. Benar-benar sekali. Meskipun kami di pinggiran tuh kami punya semangat belajar tuh, mungkin karena juga merasa kita kami di pinggiran gitu ya Pak, mungkin tidak ingin merasa tertinggal oleh SMA yang lain. Untuk kesan dari Ibu Juwita sendiri gimana nih Bu? Oke, terima kasih Mbak Magdalena. Jadi yang pertama itu, kesan pertama saya soal sarana dan prasarananya. Saya pikir, saya tidak expect bahwa sekolahnya akan sangat bagus. Ternyata sangat bagus, dan sepertinya juga cukup lengkap gitu ya. Saya lihat lapangannya sangat bagus begitu, dan saya sempat tadi ke ruangan kepala sekolah ya. Itu juga sangat bagus, di ruangan ini juga sangat bagus. Kemudian yang selain sarana prasarana, yang kedua tadi yang saya juga tidak expect sebelum saya datang, tadi seperti yang disampaikan Pak Mahyudin, itu terkait dengan antusiasme siswa yang ikut serta dalam kegiatan tadi, diskusi tadi di ruang tadi. Jadi saya terus terang senang sekali tadi menerima sekitar 5 pertanyaan kalau tidak salah ya Pak Surya, sekitar 5 pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaannya itu juga saya pikir sangat cukup kritis, sangat baik. Terima kasih Mbak Magdalena. Waduh, terima kasih nih Bu, kesan-kesan baiknya dari di SMA Negeri 1 Paga ini. Untuk Bapak Surya sendiri ini gimana nih Pak? Kalau saya pertama mungkin jauh ya, karena saya tinggalnya kan di Malang dan sebagainya gitu. Teman dari aspek yang lain, SMA ini mungkin seperti kayak pilot SMA gitu, dan saya kira memang luar biasa segi fasilitas macam-macam, dan juga keaktifan siswanya juga luar biasa begitu. Hanya saja mungkin keteraksesannya ya, karena kita harus muter macam-macam, karena kami yang dari situ seolah-olah saya mau ke Surabaya tapi versi light gitu. Yang tapi karena arah situ. Tapi memang sekolah ini saya kira sangat potensial untuk menjadi salah satu sekolah yang unggulan di wilayah ini begitu ya. Saya kalau ngomong ke pinggiran tuh jadi nggak enak gitu ya. Tapi saya kira ini adalah wilayah yang potensial untuk menjadi lebih besar, dan itu ada gitu karena didukung dengan infrastruktur yang sekarang sedang dibangun dan seterusnya. Saya kira sangat menarik untuk SMA 1 Paga ini gitu. Waduh, terima kasih nih Pak. Kesan Bapak dan Ibu ya, kesan-kesan baiknya ke SMA Negeri 1 Paga ini. Meskipun sangat
emang sangat jauh sih Pak. Ya tamu-tamu yang kesini juga bilang, waduh ini sangat jauh sih sebenarnya dari kota itu ya Pak ya. Nah Ya. saya di sini itu mewakili teman-teman sebagai apa ya, orang yang awam politik ini mau tanya-tanya dulu nih sama Bapak ini sebagai perwakilan dari Bapak Agus ya Pak ya. Kepala badan kami. Iya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah itu dia Pak, itu sepertinya masih sangat asing Pak di telinga kita. Itu sebenarnya Bakes Bangpol itu apa sih Pak? Terus habis itu mungkin bisa dijelaskan juga tugas-tugas dan fungsinya? Ya. Jadi memang tidak banyak yang tahu ya sebetulnya sejarahnya itu. Memang sebelum Bakes Bangpol itu ada, kalau dulu Sospol, perkembangan itu tadi yang kemudian menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang itu lahir di tahun 2010 ya Pak namanya. Nah itu kami sendiri masuk saya khususnya itu masuk di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2021. Yang sebelumnya memang saya ditugaskan di lingkungan hidup. Saya juga masih belajar apa sih sebetulnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu secara keseluruhan. Tapi karena saya di bidang politik dalam negeri, yang setahu saya, artinya ini bukan kaitannya kalau dengan tugas fungsi yang ada di peraturan ya bupati, yang memang tugasnya adalah di bidang ya persatuan kebangsaan dan politik. Cuman kami di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu ada 4 bidang. Ada 4 bidang yang untuk mewujudkan ya tugas kesatuan bangsa dan politik itu tadi. Itu ada bidang ya politik dalam negeri yang mengurusi itu tadi ya politik dalam negeri, ya contohnya berkaitan dengan pemilu, dengan pendidikan politik, dengan organisasi vertikal seperti KPU, seperti Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan pemilu. Ya kalau KPU itu yang melaksanakan pemilu. Di samping itu juga ya kami juga berkaitan juga dengan kelembagaan seperti partai politik gitu ya. Kalau saya ceritakan panjang sekali memang. Ternyata tugas satu bidang itu luas banget gitu. Yang diampu saya kepala bidangnya sama 2 CF dan 1 staf. Itu untuk mengampu itu semua yang memang ya kurang. Artinya ya kurang maksimal artinya gitu. Itu di satu bidang. Bidang yang lain ada bidang wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Ya kalau di sini itu ya terpilih jadi salah satu siswanya mengikuti paskibraka seperti itu ya. Benar, Itu juga kemudian kalau kaitannya dengan sosial, ekonomi, budaya dan agama juga ada. Nah, tapi mereka ini berkaitan dengan ormas, berkaitan dengan narkoba, berkaitan dengan kerukunan umat beragama, itu juga diampu ya, tugas itu ya karena tugas pokok di ya Kesbangpol itu kan memang ya bidang kesatuan bangsa dan politik. Ya saya bilang waduh Pak, banyak banget tugasnya gitu. Berarti memang sangat luas gitu ya Pak ya. Sangat luas sekali. Kalau saya ceritakan satu-satu ini ya nanti bisa bisa baca di peraturan ya, bupatinya berkaitan dengan tugas-tugasnya sangat banyak yang kita harus membantu Bapak Bupati. Yang satu lagi ada Wasnas, Wawasan Nasional dan penanganan konflik. Ini juga banyak sekali tugasnya. Ya, salah satunya itu tadi
berkaitan dengan ya konflik antar umat beragama, konflik antar ormas, ya konflik berkaitan dengan PSHT, pencak silat yang sekarang ini lagi marak. Kemudian pencegahan yang berkaitan dengan konflik sosial maupun agama. Itu 1, 2, 3, 4 sudah. Ya kira-kira itu ya garis besarnya. Tapi kalau dibaca satu-satu memang sangat banyak. Iya sih. Tugasnya itu. Waduh, emang banyak banget ya Pak ya. Ternyata saya kira itu cuma kayak politik mungkin pemerintahan doang atau gimana, tapi ternyata terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Betul. Jadi semua itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari sosial juga iya ada. Jadi ekonomi juga iya. Ya kita memantau kondisi ekonomi kita. Artinya data-data yang dari Disperindak macam-macam itu ya kita olah. Akhirnya kami tahu juga ternyata kondisi ekonomi seperti ini, kondisi sosial seperti ini. Kalau ada konflik, tawuran atau demo, nah itu kita juga hadir di situ. Oke Pak. Macam-macam. Tadi ngomong-ngomong soal pemilu, nah kita ini juga pemilihan ketua OSIS itu berarti masih termasuk demokrasi ya Pak ya. Betul. Berarti kita kan sudah melaksanakan pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Paga ini. Betul. Nah, saya mau bertanya nih Pak, Bu, dari kacamata akademisi sendiri itu ya, kan di 2029 ini kami menjadi pemilih pemula pemilih, yaitulah Pak. Nah, itu apa ya Bu dan Pak sarannya untuk kita agar kita itu tidak nggak ikut-ikutan serta-merta atau sama temen atau bahkan mudah disogok untuk memilih seseorang gitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Magdalena. Mungkin yang paling mudah itu adalah mencari informasi ya tentunya. Saya pikir itu dasar, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Karena calon itu mungkin lebih bisa 2 begitu ya. Kalau misalnya kita ngomong konteksnya pilpres, dalam pilpres itu kita bisa maksimal 4 calon ya dalam 1 kali putaran pilpres, karena kan jumlah dukungannya itu kan ada presidential threshold. Ini belum ngomong pileg, dan pileg ini ada macam-macam juga. Ada DPD, ada DPR, ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kemudian ada lagi yang katanya sudah putusan MK dipisah, itu pilkada gitu kan, pemilihan kepala daerah. Mungkin Mbak-mbak dan Mas yang di SMA N1 Paga ini juga akan terlibat dalam pilkades mungkin 2027. Jadi mungkin pemilih pertamanya tidak di pemilu nasional ya Mbak ya, tapi di pilkades ini, di pilkades gitu. Serentak itu 2027. Serentak untuk Kabupaten Malang 2027. Jadi informasi saya pikir itu adalah kunci untuk mengetahui. Kalau tadi Pak Surya di ruang seminar tadi menyampaikan soal track record ya. Jadi ya salah satu jalan untuk kita mengenal calon kita adalah dengan melihat track recordnya dia. Sebelumnya dia misalnya pekerjaannya apa, motivasi dia apa, baru kemudian kita lihat visi misinya. Tapi kalau melihat visi misi ini kan kayak ya orang siapa sih yang nggak bisa bikin visi misi yang bagus. Makanya kemudian saya pikir salah satu yang penting selain visi misi itu, apakah selain kita melihat visi misinya itu bisa dijalankan atau tidak, itu yang paling penting adalah track record tadi. Seperti itu saya pikir. Godaan politik uang pasti muncul, tapi dan itu di pemilihan manapun itu godaan politik uang masih muncul, tapi ya sebagai pemilih yang sadar mungkin seharusnya tidak ikut serta begitu ya dalam politik uang itu. Mungkin itu dari saya. Oh iya, mungkin dari Bapak ada. Kalau saya mungkin pendekatannya lebih ke anak muda ya. Anak muda itu harus terbiasa untuk berpikir mandiri begitu. Nah sekarang yang jadi problem adalah banyaknya sekali orang-orang yang disebut influencer gitu kan. Dan bahkan anak-anak ini mungkin punya cita-cita juga gitu sebagai influencer gitu. Kata influencer sebenarnya juga kurang tepat gitu ya, orang yang mempengaruhi sesuatu. Karena kalau dari serapan influence itu sendiri pun juga dari nama penyakit kan ya, influenza. Jadi kalau kamu jadi influencer sebenarnya kamu penyebar penyakit atau gimana, nah itu
kalau di zaman COVID ada istilah droplet atau macam-macam. Nah, itu jadi kurang baik gitu. Tapi yang paling penting adalah kesadaran berpikir mandiri ini yang perlu lebih dipelajari sih sebenarnya. Gimana cara kita untuk lebih mandiri dalam hal menentukan pilihan terutama. Itu bisa diukur lewat apa? Lah, lewat kebiasaan kita di dalam memilih sesuatu gitu. Apakah setiap kali kita memilih sesuatu itu memang benar-benar dari kita sendiri yang memutuskan atau ada pengaruh dari orang lain? Atau bahkan sekarang pengaruhnya nggak harus orang lain, teknologi, akal imitasi. Bukan, kalau AI kan memang bahasa Inggrisnya artificial intelligence gitu ya, tapi dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan dengan akronim yang lebih bagus yaitu akal imitasi. Nah, misalnya menggunakan akal imitasi ini, apakah kalian menentukan pilihan itu didasarkan pada mesin? Ini kan jadi pertanyaan lagi sekarang. Misalnya review produk gitu, tanya ke AI gitu misalnya, apa soal A, B, C dan seterusnya. Tapi perlu diingat bahwa mesin itu hanya bekerja, tadi sudah disebutkan juga soal algoritma macam-macam, jadi itu sudah terpetakan sebenarnya. Yang fungsi utama dari mesin adalah untuk menyajikan sesuatu yang kamu sukai, bukan yang kamu butuhkan sebenarnya. Karena itu berkaitan langsung dengan pasar, tadi sudah disebutin istilah kapitalisme macam-macam, tapi kita nggak bicara ke situ, mungkin terlalu berat untuk ngomongin ke situ. Tapi yang jelas adalah, untuk bicara soal politik itu, yang standar paling sederhana adalah berpikir sendiri dulu, mandiri gitu, supaya kita tidak bergantung pada pikiran orang. Mungkin dalam kacamata aspek keagamaan misalnya, oke ngikut ustadz boleh gitu, tapi apakah harus disepakati sami nawa atau nah terus itu, atau mungkin harus kita pikir ulang lagi, benar nggak sih yang diomongin tadi, terus kemudian ada nggak aspek kepada kita secara langsung dan seterusnya. Jadi ya kalau saya pribadi untuk menghindari itu, ya anak-anak muda sekarang tuh harus berani untuk berpikir sendiri dan harus berani berpikir berbeda. Nah, karena dengan berpikir berbeda juga itu kan kita jadi punya pilihan-pilihan yang mungkin dan masuk akal ya, jadi tidak satu frame gitu. Jadi yang jadi masalah sekarang kita itu harus satu frame yang sama, padahal kan tidak harus gitu. Untuk menciptakan alternatif di dalam politik, termasuk dalam memilih pula, itu berarti kan harus ada keberanian untuk berbeda tadi. Jadi harapan saya pribadi sebenarnya untuk teman-teman yang masih usia sekolah, ya berarti harus berani untuk berpikir sendiri dulu gitu sebelum kita butuh untuk diarahkan dan seterusnya. Diarahkan otomatis, tapi tetap keputusan ada pada pribadi kan, bukan pada orang lain. Iya, sekali. Mungkin ini agak sedikit melenceng gitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya boleh minta saran dan bertanya, gimana sih biar kita enggak ketergantungan sama AI yang disebutkan oleh Bapak tadi? Saya dulu. Oke. Bapak dulu. Kalau saya pribadi misalnya, saya itu cuman ini ya, menggunakan AI itu sebagai kayak asisten gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya, kalau Bu Juwita punya asisten, mahasiswa diajak di bawah dan sebagainya, kalau saya pribadi ya AI itu jadi asisten saya begitu, secara tidak langsung. Apalagi saya lebih suka untuk bekerja secara mandiri kadang-kadang daripada harus dibantu oleh orang lain dan sebagainya. Jadi cara memperlakukan AI ini yang paling penting, bahwa ingat AI itu alat begitu ya. Jangan dijadikan sumber informasi. Apapun dari situ berarti tanya di situ. Nanti ada masalah agama jangan-jangan kamu tanyanya lewat AI dan seterusnya. Itu kan jadi tidak tepat gitu. Maka yang paling penting adalah moralitas dalam penggunaan AI tadi, termasuk dalam penggunaan HP. Saya pribadi misalnya, termasuk mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja, itu akan lebih suka tidak dihubungi daripada dihubungi. Kalau misalnya ditanya gitu ya, apa hal yang paling nggak harus sering kita pegang adalah HP gitu. Karena tiba-tiba nanti ada mahasiswa, Pak hari ini ada kelas, wah kayaknya enggak deh. Pak hari ini ada bimbingan, enggak deh kayaknya. Jadi justru sebenarnya adanya alat seperti gadget yang berafiliasi dengan AI itu sebenarnya sadar ataupun tidak, kita tuh justru lebih lebih direpotin gitu kan. Jadi itu pentingnya. Jadi moralitas dalam penggunaan apapun itu, alat bantu, saya anggap AI adalah alat bantu, HP juga alat bantu. Jadi kayak nggak terikat gitu. Kemelekatan istilahnya kalau dalam bahasa ilmiahnya itu kemelekatan. Jadi kalau kita terlalu melekat pada sesuatu, gandrung atau bahkan istilahnya itu keranjingan, terlalu ngikutin terus gitu ya, dan seterusnya, ya itu yang harus dikurangi gitu. Lalu kemudian sikap FOMO itu juga harus dikurang-kurangin ya, fear of missing out gitu. Nggak harus segala hal itu diikutin terus. Iya benar. Ada sesuatu yang harus kalian tentukan sendiri, ini cocok ya dengan saya, untuk karakter saya pribadi kayak cocok atau tidak begitu misalnya. Nah itu perlu ada pendampingan juga gitu. Nah fungsi pendidikan ada di sana, sehingga kita supaya lebih paham dalam konteks ini ya itu tadi, biar nggak terlalu signifikan. Jadi AI itu ya anggap aja kayak teman tapi yang membantu kita secara berpikirnya aja.
Jadi bukan segala hal diputuskan lewat AI. Bayangkan nanti 2029 kalian memilih calon presiden tanya AI. Ya kalau misalnya AI-nya masih netral, kalau AI-nya sudah dikendalikan oleh yang punya AI sendiri gimana? Dan itu dibeli misalnya. Nah itu misalnya itu yang paling harus kita bayangkan itu kayak gitu ya. AI sekarang mungkin hanya diajak untuk ngobrol, diskusi dan seterusnya. Bayangkan kalau nanti dari sini 2-3 tahun ke depan sudah bisa disetting untuk mengarahkan pilihan gimana. Apapun pilihan termasuk politik, makanan, gaya hidup, atau bahkan lebih parahnya lagi adalah cara berpikir. Nah itu ya lebih berbahaya lagi sih sebenarnya. Kalau saya itu sebenarnya. Jadi ya itu untuk mengenai AI anggap aja itu teman aja lah, atau mungkin ini pembantu saya gitu. Gitu aja. Oke, dari Ibu dengan sendiri. pertanyaan yang sama. Jadi memang kayak ada dua sisi mata uang gitu ya, terkait dengan artificial intelligence ini. Pada satu sisi kita tidak bisa menafikan bahwa AI ini sangat berguna bagi kita, benar ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya kita mungkin harus kerjakan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun yang kemudian itu dimudahkan oleh AI. Ketika saya dulu misalnya pencarian jurnal akademis, saya hanya bisa ke Google Scholar misalnya. Sekarang sudah ada banyak AI yang bisa membantu saya bahkan mengkaitkan antara satu artikel dengan artikel lain. Iya. Itu benar-benar memudahkan kerja saya misalnya. Tapi pada sisi yang lain ada hutang intelektual ya. Jadi ada hutang intelektual. Jadi kita kemudian terbiasa menggunakan itu. Misal sekarang itu bahkan misalnya chat PDF ya, mungkin Pak Surya tahu. Chat PDF itu kita ngupload artikel jurnal begitu, kemudian tolong rangkum jurnal ini. Rangkumannya udah keluar. Jadi itu pada sisi yang lain itu bisa membuat kita malas, sehingga kita punya hutang intelektual. Kita malas baca keseluruhan jurnal itu, memaknai jurnal itu karena kita butuh cepat, kita langsung minta dia rangkumin gitu. Nah, ada yang seperti itu, tapi saya pikir tadi ya ada aspek moralitas gitu atau aspek integritas juga di dalamnya. Ini sebenarnya juga didiskusikan tidak hanya di SMA 1 Paga di konteks ini ya, podcast ini ya. Ini dibicarakan di seluruh dunia akademis, bahkan di seluruh dunia. Sekitar 4-5 bulan lalu saya ketemu rektornya ISS dari Belanda itu. Kami bertanya tentang, Bapak bagaimana di ISS menangani atau mengelola soal penggunaan AI. Beliau bilang kami belum melakukan apa-apa, tapi kami berencana untuk membuat semacam formulir. Kalau kamu pakai bantuan AI, kamu memakainya di waktu kamu ngapain aja begitu ya. Apakah waktu kamu membangun ide kah, atau apakah kamu menyusun hanya untuk membetulkan kata-kata grammar mungkin yang keliru kah, atau itu membantu kamu membangun ide dari nol. Jadi ide itu sebenarnya tidak datang murni dari kamu, tapi ide itu datang dari AI misalnya. Nah, jadi di seluruh dunia ini sebenarnya dunia pendidikan itu sedang mendiskusikan itu begitu. Ini belum ada apalagi kalau kita ngomong AI checker ya, untuk ngecek AI itu juga belum ada satu alat pun yang benar-benar istilahnya ya Pak Surya, presisi begitu untuk melihat. Misalnya saya nulis nih, kemudian kamu 90% pakai AI, itu tidak ada alat yang bisa mengecek itu. Saat ini belum ada, sehingga sebenarnya kita cuma bisa ngira-ngira aja. Oh, ini kata-kata yang sering muncul di AI ini gini. Ini kata-kata ini pasti muncul ya. Pola kalimat ini, panjang pendek kalimat ini pasti dibikin sama AI, nggak mungkin sama orang, mungkin sama manusia. Jadi saya sih membedakan AI generated yang benar-benar itu dihasilkan full oleh AI, sama AI sebagai assistance kita. Yang benar adalah dia adalah benar-benar assistance. Dia membantu kita begitu. Tapi kan kita sebenarnya kan kalau kita mau kritis, kita nggak bisa full percaya sama AI juga kan. Iya, Coba benar. sudah pernah pakai ChatGPT? Sudah. Nah, itu kan kita nanya gitu, dia jawab. Kemudian kita kritisi, dia bisa jawab lagi. Dia bahkan bilang, "Oke, sorry." Dia bisa bilang gitu kan. "Oke, maaf, saya perbaiki ya." Benar juga pendapatmu. Saya kadang ngobrol gitu sama dia. Jadi bahkan dia itu nggak yakin loh dengan pendapat asli dia begitu. Mungkin itu pendapat dari saya, Mbak. Oh, iya. Untuk Bapak sendiri gimana ya, Pak? Ya, ini terima kasih. Bagaimanapun di pemerintah juga sangat membantu ya itu. Artinya tapi untuk untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan AI itu juga ya tidak sama sekali. Artinya sangat kecil. Jadi AI itu hanya 20% kalau kami ambil untuk sebagai alat yang membantu
membantu saya itu untuk mengambil keputusan. Artinya ya saya setuju sebagai asisten ya, sebagai alat bantu supaya apa namanya yang mendapatkan informasi lebih awal enggak apa-apa. Tapi kalau apa AI itu 80% kita ambil untuk mengambil keputusan, ya sangat salah kalau menurut saya ya. Jadi hanya saya ambil 20%, kemudian yang 80% itu dari data, cek data maupun ada kajian. Ya kajian akademis atau kajian ya dari Litbang macam-macam itu yang bisa untuk membantu kami untuk mengambil satu keputusan. Saya pikir itu Iya, fungsinya AI ya tetap ada, tapi di kami itu tidak sangat besar. Tapi kalau untuk hiburan, untuk informasi ya enggak apa-apa. Oh Gitu. iya, berarti kita itu jangan sampai ketergantungan AI dan menjadikannya sebagai asisten saja ya, jangan sampai wah apa itu tolong dong kerjakan soal ini, Ya. habis itu langsung copy paste langsung dikirim ke Betul. gurunya. Karena enggak bisa juga sih ya kami laporan kemana itu yang menggunakan AI. Ya mungkin bahasanya bisa kita pakai, tapi datanya kan enggak mungkin. Iya benar sekali Bapak. Jadi data di kami gitu. Iya Jadi benar. supaya ya bahasanya lebih bagus, lebih lebih familiar atau apa yang kita pakai itu, ya kita ambil lah sesuai kebutuhan itu. Jadi tidak bisa semata-mata apa yang disampaikan AI ya kita ambil aja. Kita bisa cross check lagi ya, kita sebagai bahan pertimbangan iya, cuman ya itu tadi hanya 20%. Iya benar-benar Bapak. Terus habis itu dan apa itu ngomong-ngomong soal politik lagi nih Pak. Apa itu politik tuh seberapa penting sih Bapak dan Ibu di kehidupan kita itu sebenarnya seberapa penting, apalagi kita sebagai remaja yang masih menginjak mungkin usia 15 sampai 17 tahun di SMA sekarang ini. Gimana Saya? itu Bapak? Saya? Mungkin bisa dijawab Bapak dulu. Ya. Kalau penting sekali. Makanya di Badan Kesatuan Bangsa itu ada bidang politik dalam negeri. Yang diamanatkan di peraturan menterinya adalah pendidikan politik. Ya kenapa kok sangat penting? Mungkin teknisnya nanti ya bisa disampaikan Bu Juwita sama Pak Surya. Tapi kenapa politik itu sampai diatur di peraturan, ada partai, ada ada dewan, ada pemilihan presiden untuk menjadi ya presiden atau sebagai dewan, MPR, DPR, bupati, wali kota, gubernur itu melalui proses politik gitu. Nggak mungkin ujuk-ujuk jadi presiden gitu, nggak dikawal oleh partai. Aturannya begitu undang-undangnya gitu. Jadi untuk menjadi satu pemimpin, menjadi presiden, ya proses politiknya luar biasa. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gus. Karena pentingnya itu kemudian diatur, ada undang-undang pemilu, ada undang-undang parpol, partai politik, ada undang-undang apa lagi peraturan menterinya. Dan itu semua ya kaitannya dengan politik. DPR untuk menjadi anggota dewan itu ya proses politik gitu. DPD, DPC semua. Dan hasilnya ini yang penting. Kalau kita ini memilih wakil-wakil di dalam prosesnya politik itu tidak tepat, ya nanti hasil-hasil dari ya politik tadi ya seperti ya peraturan itu yang tidak pro rakyat gitu. Yang selama ini yang terjadi kan begitu, pajak macam-macam lah itu. Kalau berkaitan dengan pentingnya teknis secara teorinya saya setuju loh. Cuma prakteknya yang kadang-kadang mencelek kemana-mana itu apa artinya ya tidak sesuai. Ya kalau semua dijaga sama kita ya sesuai, ya mudah-mudahan ya pemilihan
presiden sama DPR tahun 2029 nanti ya lebih baik gitu. Saya pikir itu aja ya. Sampaikan mungkin Bu Anu. Saya lanjut. Iya. Jadi Enggak. jadi gini, kalau sederhananya begini, politik itu panggung semua orang tanpa kecuali. Jadi bukan cuman panggung politisi, bukan cuman panggungnya orang-orang kader-kader partai politik, tapi itu juga panggungnya Mbak Mahdalena sebagai siswa SMA, panggungnya Pak Mahyudin sebagai birokrat begitu ya, panggung saya sebagai akademisi, panggung petani, panggung buruh, panggung semuanya. Kenapa? Karena nasib kita itu dipengaruhi di panggung politik ini begitu. Karena kan politik ini saya menghindari definisi politik secara ini ya konseptual, tapi apa tadi misalnya saya bilang di forum, apa sih yang nggak dipengaruhi oleh politik? Bahkan semua sisi hidup kita itu dipengaruhi oleh politik, mulai makanan, agama, kepercayaan kita bisa beribadah atau tidak, kita bisa sekolah atau tidak, dan seterusnya itu dipengaruhi oleh politik. Dan politik itu masalahnya juga mereka ini mengelola sumber daya publik. Sumber daya publik itu kan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana sumber daya alam yang kita miliki dikelola, tapi juga bagaimana sumber daya anggaran dari pajak misalnya atau dari hutang termasuk di dalamnya itu dikelola dan itu diperuntukkan untuk siapa? Apakah benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat begitu atau hanya untuk segelintir kelompok saja? Jadi politik saya pikir sepenting itu begitu ya. Mungkin sementara dari saya itu dulu. Baik, terima kasih ya Ibu. Ya, kalau saya mungkin dua definisi dalam arti mungkin yang lebih gampang gini lah. Seringkali kita ngomong politik itu adalah cara untuk mencapai kekuasaan gitu ya, pengen jadi OSIS maka melalui proses untuk ke situ, pemilihan macam-macam. Tapi yang kurang adalah kita nggak tahu bahwa tujuan politik itu sebenarnya bukan menciptakan keadilan, tapi membagi keadilan. Kata keadilan ini kan sering diucapkan oleh semua orang ya, atau bahkan menuntut atau yang dituntut sama-sama bicara soal keadilan tadi. Jadi ide dasar dari politik itu adalah untuk sharing the justice ini sebenarnya. Nah itu yang kita mungkin lupa ya, bahwa keadilan itu ada di mana. Nah, ini pertanyaan paling sederhana sekali yang bisa mungkin kita diskusikan dengan cara yang lebih sederhana juga. Di rumah teman-teman di sini itu sebenarnya adalah representasi keadilan juga gitu. Kita ketemu keadilan di mana? Mbak Magda tahu? Di mana kira-kira kalau ketemu sama keadilan gitu? Mungkin kalau yang yang lebih serius mungkin ada di pengadilan atau di mana, atau mungkin di mana pengadilan itu kan saja. tempat untuk diadili dan sebagainya ya. Kalau sebenarnya tadi saya sudah sebutin di rumah misalnya, kalau kita menyebut keadilan itu ada di mana, sederhana, yaitu di dapur. Di dapur rumah-rumah inilah yang menunjukkan bahwa keadilan itu sampai atau tidak untuk masyarakat begitu ya. Jadi konstruksi keadilan itu ukurannya dapur. Selama orang tuamu masih bisa memasak 3 kali sehari, ya kita harus yakin bahwa keadilan itu sampai ke situ. Karena di dalam makanan tadi ada kebijakan soal harga, ada urusan soal selera makanan, lifestyle macam-macam ngumpulnya di situ. Jadi selama ibunya Mbak Magda itu nggak marah-marah ketika masak, oh aman berarti itu, keadilan masih sampai itu, negaranya masih ada, hadir dan sebagainya. Jadi yang paling sederhana di situ. Jadi kalau ibunya Mbak Magda nanti masak kok sambil marah-marah, kok harga tempe naik ya, kok LPG naik ya, nah itu hati-hati tuh. Ini jangan-jangan habis ini masaknya dari 3 kali sehari jadi 2 kali. Nah itu udah terancam tuh berarti keadilannya. Itu yang sederhana ya, dalam konteks share the justice tadi. Yang kedua adalah, yang namanya keadilan, politik itu adalah upaya untuk menciptakan sesuatu yang nggak mungkin. Jadi yang tadinya mungkin kita nggak bisa ada, gara-gara politik jadi ada. Contoh yang paling sederhana kayak tadi tuh MBG misalnya. Itu kan nggak kepikiran orang mau bikin MBG. Tapi Bapak Presiden bisa mengatakan MBG harus dilaksanakan saat ini juga. Itu contoh. Jadi attacking the impossible. Sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin dalam kacamata politik. Jadi ini adalah pembelajaran bahwa politik itu adalah seni di dalam 2 hal tadi. Sharing the justice-nya atau attacking the impossible-nya. Oleh karena itu anak-anak muda itu harusnya malah nggak anti politik. Karena 2 peluang itulah yang bisa dihasilkan langsung dan bahkan berdekatan dengan kita, urusan makanan, urusan dapur, macam-macam gitu. Dan itu menjadi bagian penting gitu ya. Jadi politik itu adalah ya kerangka hidup kita gitu. Kalau misalnya
darah itu adalah makanannya, maka politik itu jantungnya. Jadi ya memompakan makanan sampai kemana-mana dalam wujud darah tadi itu ya politik itu sebenarnya. Jadi kehendak untuk mengubah sesuatu ada dalam politik, kehendak untuk memberikan keadilan juga ada pada politik gitu. Jadi segala hal ada di situ, apapun yang dekat-dekat dengan kita lah. Jadi dua hal tadi aja. Jadi kalau dilihat ya politik kayak gitu, keadilan ada di mana? Ya ukurannya dapur setiap orang. Nah harusnya ditanya lagi, apakah keadilan itu sampai di setiap orang yang sama? Nah itu nanti bicara soal keadilan, bicara soal distribusi, bicara macam-macam. Jadi kalau misalnya setiap orang bisa masak, oh aman tuh berarti politiknya bagus. Tapi kalau misalnya kok di sini masaknya cuma 2 kali ya, misalnya temennya Mbak Marit cuma masak orang tuanya cuma bisa 2 kali, oh ada yang keliru nih di sini. Apakah ada subsidi yang keliru kah atau apa? Nah itu kan bisa ditelusuri. Jadi politik itu nggak jauh sebenarnya. Ukurannya di mana? Di rumahmu. Di mana? Dapur. Udah. Bukan dapur SPPG ya. Dapur yang lain ini ya kita ngomongin ya. Oke, thank you ya. Itulah kurang lebihnya ya. Jadi sebenarnya itu berarti politik itu emang berhubungan dekat dengan kita ya Bapak dan Ibu, apalagi sama hubungan-hubungan sosial yang ada di lingkup kita. Saya bahkan nggak menyangka bisa mendefinisikan politik itu sampai ke dapur. Saya udah berpikir terlalu jauh, wah ini kemana? Ternyata definisinya bisa menjadi sesederhana dapur. Ketika memasak semuanya terjadi dengan lancar, semuanya tercukupi, itu berarti politiknya bagus. Wow. Oke. Kalau saya boleh bertanya, kesimpulannya apa? Waduh. Saya paling takut kalau ditanyain guru di kelas. Coba kamu kasih kesimpulan gitu. Kalau menurut saya sendiri itu, maaf ya Bapak kalau ada salah. Dan Ibu, kalau menurut saya juga saya ingin tahu juga dari banyak narasumber ini setelah disampaikan yang ditangkap baik kira-kira apa sih politik itu? Kalau menurut enggak apa-apa, salah enggak masalah. Kan itu pendapat toh. Pendapatnya masing-masing juga boleh. Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya itu sebelumnya saya itu bertanya-tanya kenapa sih politik itu serumit itu. Tetapi setelah berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu di sini, ternyata politik tidak serumit itu dan memang mengatur kehidupan kita sehari-hari, sampai bahkan mungkin waktu kita tidur atau kita bangun itu kan juga dipengaruhi oleh politik mungkin ya, kayak seperti kayak waduh kerjaan banyak ini harus lembur ini karena atasan mungkin uring-uringan lagi apa gitu. Habis itu seperti yang didefinisikan tadi sama Bapak itu terkait yang di dapur, ternyata itu politik selalu ada di sekitar kita, apalagi di depan kita sehari-hari, bahkan di pasar pun kita berpolitik ternyata. Terus ya di dapur maupun di negara, waduh luar biasa. Dua. Semuanya berarti ya. Iya, di dapur aja. Iya, sama Ibu Juwita tadi juga menyampaikan kalau kita semua adalah tokoh di panggung politik ini. Jadi wow, ternyata definisi politik itu sangat-sangat luas, benar sekali. Wow, betul. Apalagi saya tadi sempat ikut menyaksikan atau mendengar materi ya yang disampaikan di aula tadi ya, meskipun tidak sampai akhir sih Pak. Jadi saya pamit untuk diri menyiapkan ini. Saya juga mendengar cerita dari Ibu Juwita tentang siapa ya Bu namanya tadi? Oh ya, Greta Thunberg yang dari Swedia itu menyampaikan aspirasinya melalui demo di depan kantor pemerintah itu juga ya Bu. Itu luar biasa sih Bu. Terus sebenarnya saya mau bertanya ini sih Bu, bagaimana kita bisa berpolitik itu tanpa menjadi aktivis besar gitu Bu? Nah itu gimana sih Bu? Nah, pertanyaan yang barusan itu sangat berkaitan dengan pernyataan Pak Surya yang tadi kan. Pak Surya kan tadi menyampaikan bahwa politik itu ada di dapur begitu. Artinya tidak perlu menjadi aktivis besar untuk berpolitik begitu kan. Bahkan misalnya kalau sehari-hari atau di tingkat desa misalnya ya. Di tingkat desa itu kan ada proses pengambilan keputusan. Misalnya Musrenbangdes, pernah dengar Mbak? Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Jadi desa itu kan setiap desa misalnya itu kan punya anggaran pendapatan belanja desa setiap tahun yang harus dialokasikan duit itu untuk kegiatan apa, untuk program apa dan seterusnya. Misalnya di desa itu penerangan
bagi perempuan misalnya gitu kan, penerangan jalan umum itu mungkin buat laki-laki tidak terlalu urgent, tapi untuk perempuan yang penerangan jalan umum itu bisa jadi sangat penting gitu kan, karena itu terkait dengan keamanan kita, karena itu terkait dengan apakah potensi kriminalitas semakin tinggi atau semakin rendah, itu terkait dengan itu, dan itu kan bisa diusulkan melalui salah satunya Musrenbangdes tadi gitu. Jadi sekali lagi tidak perlu menjadi aktivis yang besar begitu ya, menjadi warga biasa saja kita bisa menyuarakan itu. Apalagi ini ya, di era teknologi informasi seperti sekarang, Anda sangat bisa begitu melontarkan apapun begitu ya, di media sosial, komentar-komentar Anda bisa bahkan menjadi menyampaikan isu sosial di konteks Anda hidup begitu, untuk Anda sampaikan di media sosial, itu kan bisa juga. Itu kan juga sebenarnya sudah berpolitik begitu. Kurang lebih seperti itu. Oh iya Ibu. Jadi kita tidak perlu menjadi aktivis besar. Tadi. Seperti saya jadi teringat yang seperti kata Ibu, kita semua adalah tokoh di panggung politik. Oh iya, benar. Terus abis itu mungkin adakah pesan-pesan dari Bapak Ibu untuk kami para remaja terutama di SMA Negeri 1 Paga ini agar bijak berpolitik nih? Mungkin dari Bapak dulu. Saya jadi kayak tukang ini ya, pemberi semangat gitu. Yang pertama. Bijak politik itu kan, bijak itu levelnya udah terlalu tinggi ya. Kan wise ya konteksnya itu. Apalagi untuk teman-teman yang masih level SMA dan sebagainya, kan nggak di level itu, dalam artian masih proses gitu ya, panjang gitu. Jadi pengalaman itulah yang membuat kita nanti akan lebih matang di dalam berpikir dan seterusnya. Meskipun kedewasaan dan kebijaksanaan itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Dewasa itu cuma menua, bijaksana itu proses berpikir yang cukup panjang. Nah, kalau untuk masalah tadi, misalnya untuk menjawab dikit ya soal aktivis tadi tuh, aktivis itu kan sebenarnya bukan pekerjaan ya. Itu kan istilah yang disampaikan atau kita labelkan kepada orang yang memang bergerak di dalam sesuatu, aktif kan. Vis itu kan menjadi aktor yang aktif gitu. Jadi kalau aktif dalam konteks ini ya Mbak Magda bisa aktif di dalam mengikuti banyak hal gitu ya, berpartisipasi, atau lebih tepatnya itu kalau aktivis itu kurang tercenderung sifatnya individual misalnya, oke lah, partisipatif lah. Jadi sosok yang harus ikut di dalam, atau istilahnya sensitif terhadap isu apapun lah, yang harus diikuti dalam beragam aspek gitu ya. Jadi kalau saya pribadi nggak ada pesan sebenarnya, lebih tepatnya adalah mau nggak sih kalian berpartisipasi dalam segala hal isu itu terhadap lingkungan kalian, terhadap kehidupan kalian, dan bahkan isu-isu tentang masa depan kalian. Karena yang namanya politik itu tidak mungkin dibayangkan dengan hanya menjalani hari ini. Tapi kita juga belajar tentang masa lalu dan juga masa depan. Sehingga untuk belajar ngomongin politik yang bijak itu ya berarti pertimbangannya nggak sekedar sekarang aja, tapi juga soal nanti di masa depan, kemarin salah atau tidak. Nah kayak gitu-gitu. Jadi berpolitik yang baik adalah berpolitik yang menghidupi 3 waktu. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi nggak bicara nanti 2029, sekarang dulu kamu mau ngapain dari yang kemarin. Apa yang keliru diperbaiki sekarang untuk investasi yang selanjutnya gitu. Jadi hidup politik itu nggak berhenti di sekarang ya, tapi masih nanti atau mungkin yang kemarin. Jadi kayak maju mundur gitu loh. Jadi secara prinsip berpolitik artinya kita hidup di 3 waktu, hidupi 3 waktu itu, dan jadilah manusia yang kamu pengen di waktu yang mendatang. Itu aja sih kalau saya, gitu ya. Jadi refleksi itu menjadi penting ya Pak di politik ini. Iya, tapi jangan terlalu ke belakang terus. Kita harus mengukur masa depan juga gitu. Jadi refleksi sejarah itu perlu gitu. Tapi jangan terlalu meromantisasi sejarah gitu. Jadi punya pacar, wah pacar saya yang dulu itu baik sekali. Ya itu enggak gitu. Ya sekarang itu kayak gimana, nah masa depan seperti apa. Yang perlu ditata adalah yang sekarang untuk yang ke depan, tapi harus berkaca yang di kemarin itu. Jadi kita supaya nggak lupa, juga sadar, juga paham apa yang mau dilakukan. Jadi hidup di 3 waktu. Jadi nggak boleh satu waktu saat ini doang. Oh sekarang masih SMA, gampang nanti aja. Nggak gitu, ditata juga gitu. Nanti kira-kira setelah SMA ngapain? Kemarin saya SMA yang goblok apa ya? Gitu misalnya. Atau yang kurang apa ya? Nah itu dipikirin juga gitu. Jadi harus taktis gitu ya, maju mundur gitu. Ya gitulah kurang lebihnya ya. Dari saya, kalau saya itu menurut saya kalau untuk teman-teman yang
masih siswa. Waduh. Ya. Dipegang aja, tak pegang Ibu. Oke. Oke, jadi yang ini. saya pikir masalah pertimbangan, Mbak, pertimbangan. Jadi tadi saya bilang politik itu adalah panggung semua orang tanpa kecuali ya. Jadi itu termasuk panggung saya sebagai akademisi, panggung Pak Mahyudin sebagai birokrat, panggung Mbak sebagai pelajar, dan saya pikir yang penting itu adalah soal pertimbangan. Jadi misalnya setiap keputusan politik itu butuh pertimbangan-pertimbangan. Tadi Pak Surya bilang soal masa lalu, soal masa sekarang dan masa depan. Karena setiap keputusan yang kita ambil hari ini bukan sebagai politisi ya, bahkan sebagai seorang pemilih begitu misalnya salah satunya, atau sebagai warga yang berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan politik meskipun itu bukan kegiatan pemilu, itu akan punya dampak yang baik dampak itu diperhitungkan maupun dampak yang tidak diperhitungkan. Misalnya kalau kita ngomongin anggaran tadi, kita di ruang kepala sekolah sama Pak Mahyudin sama Pak Surya ngomongin soal sampah. Ternyata sampah itu di mana-mana di Indonesia secara umum pengelolaannya masih kurang bagus nih. Padahal itu membahayakan ya Pak ya. Ketika semakin sampah ditimbun, semakin ada gas metan tadi yang disampaikan Pak Mahyudin, dan gas metan itu bisa berbahaya banget. Itu bisa bikin kebakaran begitu. Dan Pak Surya di ruang kepala sekolah tadi juga menyampaikan ini soal infrastruktur begitu. Nah, apakah sumber daya anggaran kita itu sudah dipakai misalnya untuk mengelola itu, karena itu kemudian sangat berbahaya ya ketika itu misalnya terbakar. Apakah pemerintah itu sudah memberi perhatian yang cukup terkait dengan pengelolaan sampah dan menghitung dampak-dampaknya apabila pemerintah belum pernah sekalipun mengambil kebijakan tentang itu. Jadi itu tadi penekanan saya. Jadi karena ada kebijakan atau tidak ada kebijakan itu tetap ada dampaknya buat kita. Salah satunya misalnya tadi contohnya tentang sampah. Itu sih Mbak. Terima kasih. Iya Bu. Saya nih. Iya Pak. Monggo. Karena saya itu bukan dosen FISIP, sekolah saya juga bukan ilmu politik sosial seperti narasumber ini. Jadi saya dari teknik. Tapi setelah saya masuk di bidang politik dalam negeri ini di Bakas Bangpol, setelah saya melakukan sosialisasi beberapa sekolah, masyarakat, partai, khususnya sekolah. Kalau boleh saya berpesan, anak SMA yang nanti ya ke depan ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin jadi ibu rumah tangga, ada yang melanjutkan sekolah. Saya bilang jangan apatis terhadap politik. Gitu. Ya belajarlah politik, belajarlah demokrasi. Walaupun kondisi sekarang yang Anda dengar, yang Anda lihat itu ya tidak sesuai atau ya tidak sesuai dengan harapan lah. Seperti itu ya. Jadi kalau bukan generasi muda yang kemudian akan yang ganti generasi tua-tua kita ini, ya siapa lagi? Tapi kalau sudah generasi mudanya itu sudah apatis terhadap ya politik, politik itu hanya nyoblos saja, gampang sudah. Seperti Pak Surya katakan, itu tidak ngerti sebetulnya apa sih pentingnya politik itu. Lah dari ya podcast ini, dari sosialisasi itu ya pemerintah itu sebenarnya hadir untuk itu tadi. Ya kalau saya lihat anak-anak SMA itu juga tidak banyak sebetulnya yang tertarik dengan hal itu. Ya karena yang dipertontonkan ya kayak gitu, yang dipertontonkan dan bukan dipertontonkan, kenyataannya begitu gitu. Ya sebagai anak muda kemudian ya ngapain lah, ya wis engko, ya terserah engko gitu. Terserah nanti. Kalau Anda belajar ya politik, ya belajar ya demokrasi, karena ya negara kita menganut demokrasi yang baru juga. Ya adalah perhatian gitu ya. Ya bacalah atau ya pelajari aja. Orang teknik sekalipun, saya kemudian tertarik gitu. Waduh, ternyata politik ini menarik banget gitu. Luas banget gitu. Saya pelajari sampai punyang saya.
Makanya saya belajar dari beliau-beliau ini sebagai dosen. Kalau saya suruh sekolah lagi berkaitan dengan ilmu politik, sudah bukan waktunya gitu. Tapi saya bersemangat untuk adik-adik SMA ini yang nanti setelah umur 17 yang akan terjun ke masyarakat, paling tidak ada bekal berkaitan dengan politik dan demokrasi tadi, supaya tetap semangat. Karena kalau tidak gimana? Yang penting jangan apatis lah. Itu aja. Oke, berarti pada dasarnya kita sebagai generasi muda ini memang harus selalu berpikir penuh pertimbangan dengan melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, dan jangan menjadi generasi muda yang apatis ya Bapak dan Ibu. Aduh, terima kasih loh Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir di SMA Negeri 1 Paga ini. Sama-sama. Kemudian menyampaikan materi-materi yang keren dan mungkin menjadi suatu hal baru bagi kita untuk lebih mengenal politik dengan seru ya Bapak. Mungkin kalau dari media sosial nih kayak waduh kok kayak sepaneng banget gitu, kok serius banget. Ini kayak aduh ini bukan saya, ini skip gitu. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih ya Bapak Ibu. Sama-sama. Nah, sekian segmen Warta Cakasana pada kali ini. Nah, jangan lupa saksikan terus Warta Cakasana di YouTube SMA Negeri 1 Paga. Bye-bye, see you.